Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam acara channel Si Abah, sebuah channel yang mendiskusikan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan pendidikan, ilmu pengetahuan sosial yang ada di sekitar kita. Pada hari ini kita akan mengambil tema identitas politik, identitas. Jadi kita tahu apakah itu apa yang dengan identitas ya. Sepertinya mungkin kalau kita punya KTP itu berarti itu identitas kita gitu ya. Nah, atau mungkin saya orang Betawi, ya itu identitas saya Betawi. Atau juga saya Islam, identitas saya Islam gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi hari ini saya ingin dan Abah ingin berbicara tentang apa itu identitas dan apa itu politik identitas. Oke, selanjutnya kita serahkan pada Pak Abah Sani untuk menjelaskan. Udah Pak udah juga. Abah Sani untuk menjelaskan apa itu yang dengan identitas dan politik identitas. Ente punya KTP nggak? Punya. Terus apa gunanya itu? KTP ya gunanya untuk menunjukkan identitas pribadi. Kalau orang nggak punya KTP gimana kira-kira? Ya kita kalau nggak punya KTP mau ngurus-ngurus surat-surat susah. Susah. Terus dengan adanya KTP, informasi apa yang bisa kita dapat di situ? Ya dengan dia KTP kita bisa diketahui nama, tanggal lahir, hobi nggak ada. tempat tinggal, alamat tempat tinggal dan nomor induk kependudukan, kira-kira kayak gitu. Ya jadi sesuai dengan namanya, identitas itu adalah sesuatu yang menunjukkan atau memberi informasi kita ini siapa sebenarnya. Di dalam identitas itu tentunya akan kita temukan informasi-informasi atau keterangan-keterangan tentang hal-hal apa yang menyangkut diri kita ya. Kalau kita lihat Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam budaya yang kita sering istilahkan dengan istilah sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Artinya hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya bisa menjadi identitas. Maka berarti kita itu identitasnya bisa berdasarkan kesukuan. Ente tadi bilang ente orang Betawi, ya kan? Ada orang yang mengaku orang Padang, ada orang yang mengaku orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Kalimantan dan sebagainya. Itu berdasarkan sukunya. Terus kemudian juga berdasarkan agama. Agama di Indonesia itu kan paling gak ada Islam, terus Kristen, Protestan, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan kemudian Konghucu, serta banyak aliran-aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan dulu kan masuknya ke salah satu identitas agama, tapi kemudian mereka meminta untuk dijadikan suatu penjelasan sendiri sebagai penganut kepercayaan. Terus kemudian juga ras, ya. Ras kita di sini kan ada ras India, ada ras Arab, ada ras Cina, ada ras Eropa dan sebagainya, itu ras. Kemudian juga antar golongan ini kemungkinan identitasnya tidak terlalu terlihat di dalam suatu keterangan, tapi bisa berdasarkan keterangan yang ada di KTP kita melihatnya tempat tinggalnya di mana. Sol di setiap kawan berarti itu rumahan pun di golongan sosial berarti ya? Golongan sosial, terus kemudian ini sosial ekonomi. Ya, si Abah rumahnya di kampung berarti dia OKB, orang kampung Babakan. Tapi kalau misalnya rumahnya alamat di jalan apa, wah ini daerah Menteng, pasti orang elit gitu ya, orang elit gitu kan. Jadi antar golongan juga bisa dilihat dari penjelasan yang ada di
identitas itu. Berarti mengenai politik identitas juga semuanya secara gampangnya adalah berpolitik tapi memberikan suatu informasi, suatu keterangan berdasarkan apa yang tadi kita sebutkan. Kalau di Indonesia berarti kan berdasarkan sara suku, agama, identitasnya berdasarkan itu. Ya. Nah kemudian sebenarnya bagaimana sih munculnya adanya politik identitas itu? Sebenarnya kalau kita lihat dari latar belakang sejarahnya, ini munculnya rasa identitas ini, pentingnya mereka mengemukakan identitas itu biasanya oleh karena satu golongan itu merasa lebih minor ketimbang golongan lain, merasa diperlakukan tidak adil, merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hak-hak yang sebagaimana mestinya dibandingkan golongan lain. Maka muncullah mereka ada rasa ingin menunjukkan jati diri siapa saya gitu. Misalnya adanya politik apartheid di Afrika itu ya. Di Afrika, di mana golongan ras-ras tertentu itu kemudian dianggap lebih rendah daripada ras yang lain, diperlakukan secara tidak adil. Maka kemudian di mana-mana yang namanya orang mendapat perlakuan tidak adil akan pasti timbul kelompok, timbul perlawanan, timbul persatuan, perasaan sekelompok gitu ya, rasa senasib, sepenanggungan. Maka kemudian mereka merasa bahwa kita orang-orang yang tertindas ini perlu muncul untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita itu ada, bahwa kita itu sebenarnya juga manusia seperti mereka. Kenapa mereka mendapatkan hak kita enggak gitu kan? Kenapa mereka mendapatkan perlakuan yang istimewa sementara kita mendapatkan perlakuan diskriminatif gitu kan? Akhirnya rasa persatuan itu yang pada akhirnya kemudian berwujud ke dalam gerakan-gerakan politik, ya kan? Kan kita tahu bahwa yang namanya politik itu adalah upaya untuk bisa memegang kendali kekuasaan, ya kan? Sehingga nanti ketika orang itu memegang kekuasaan, dia memiliki kewenangan-kewenangan, memiliki hak-hak istimewa. Misalnya mengendalikan atau mengomandoi angkatan bersenjata, ya kan? Menguasai ekonomi juga ya? Menguasai ekonomi, dia bisa menentukan pajak dan pungutan-pungutan lain, serta nantinya dia juga berhak untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Setelah orang berkuasa, dia juga punya hak untuk mengangkat siapapun menjadi pejabat gitu kan. Maka otomatis orang-orang yang tadi merasa tertindas kemudian menyatu di dalam suatu identitas tertentu, merasa juga ingin mendapatkan kekuasaan, sehingga dengan demikian golongan mereka yang tadinya tertindas pada akhirnya bisa mengambil alih kekuasaan, ya kan, dan kemudian mereka bisa mengambil kebijakan sesuai dengan kepentingan golongan mereka, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang lain, tidak lagi dijajah, tidak lagi diintimidasi, ya kan, tidak lagi didiskriminasi, tidak lagi didiskriminasi. Maka kemudian kita lihat pada akhirnya Afrika Selatan misalnya sebagai contoh, yang tadinya itu mereka di bawah penindasan bangsa asing kulit putih, lalu kemudian di bawah Nelson Mandela mereka akhirnya muncul menjadi suatu identitas tersendiri berdasarkan partai golongan mereka gitu kan, sampai akhirnya Nelson Mandela pun berhasil menjadi presiden pertama berkulit hitam di negara mereka gitu kan, sehingga kemudian golongan lain yang tadinya itu melakukan suatu penindasan dipaksa untuk mengakui keberadaan dari orang-orang yang semula ditindas, lalu berdasarkan identitas ya mereka muncul. Jadi memang di dalam politik identitas ini yang dimunculkan, yang dibakar-bakar, yang dikobarkan adalah perasaan senasib sepenanggungan, perasaan bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang berada di bawah kekuasaan orang lain gitu. Ya, jadi
Sebenarnya banyak yang berdasarkan identitas. Contohnya feminisme juga. Mereka kan merasa bahwa perempuan itu hanya dijadikan sebagai alat untuk pemuas nafsu, katakanlah ya, tidak dihargai. Kan dari zaman dulu juga perempuan banyak seperti itu, bahkan perempuan itu begitu lahir malah dikubur hidup-hidup gitu kan. Dan perempuan itu sampai detik ini lebih banyak larangannya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu kan. Sehingga kemudian muncullah feminisme yang persamaan hak perempuan dengan yang lain. Kenapa perempuan itu lebih minor, diskriminatif ketimbang laki-laki, lebih sedikit gitu ya. Iya, maka kemudian mereka muncullah feminisme atau womanlib itu kan ya, womanlib gitu. Artinya mereka menginginkan kebebasan perempuan. Itu juga sebenarnya suatu identitas. Kalau mereka nanti lahir suatu gerakan ingin menguasai pemerintahan, berarti politik identitas berdasarkan feminisme gitu. Demikian juga dengan kaum gay atau LGBT itu kan di mana-mana negara itu kan masih belum bisa menerima. Ya kan, terutama di negara-negara muslim, terutama di negara-negara, saya kira bukan hanya muslim, negara-negara yang masih memegang agamanya secara kuat juga nggak akan bisa menerima. Ya kan, maka mereka lebih hidup di negara-negara yang berpikiran bebas, liberal gitu kan. Jadi andai kata nanti LGBT membentuk suatu aliansi, membentuk suatu organisasi, kemudian mereka melakukan aktivitasnya secara terorganisir, bahkan kemudian membentuk suatu partai, bisa aja, saya nggak tahu di negara mana yang ada partai LGBT-nya. Tapi mungkin aja di negara modern, negara-negara yang liberal mungkin aja ada partai yang khusus untuk LGBT. Lalu mereka pun mengeksploitir perasaan tertindas mereka, mengekspresikan mereka sebagai orang-orang yang selama ini seolah-olah dimarginalkan, seolah-olah dikucilkan, seolah-olah dimusuhi, seolah-olah mereka itu bukan manusia karena punya kelainan gitu kan. Jadi ketika mereka lari kepada gerakan untuk bisa mencoba merebut kekuasaan, berarti dia udah lari ke politik identitas LGBT gitu. Ya, maka kemudian kalau di Indonesia ini kita bicara tentang politik identitas, maka bisa saja berdasarkan kesukuan, ya kan, artinya dikobarkan merasa bisa dia berupa mengobarkan perasaan sebagai orang yang selama ini tidak mendapatkan perlakuan adil, atau bisa juga sebaliknya mengobarkan perasaan bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih superior. Contohnya seperti Nazi ya, Eropa kan? Superior kulit putih. Ya kan, mereka merasa bangsa Arya itu adalah orang-orang yang lebih super, yang lebih jenius, lebih terhormat, dan orang lain itu di bawah. Begitu juga dengan bangsa Yahudi yang merasa bahwa mereka bangsa terpilih karena namanya ada di setiap agama gitu kan. Sehingga jadi kalau misalnya mereka mengorbankan sentimen ke Yahudian ataupun ke Aryaan, ya berarti politik identitas juga berdasarkan ras. Gitu. Jadi di Indonesia ini seandainya ada gerakan politik yang mengorbankan sentimen bahwa kita lebih unggul ketimbang yang lain, satu berarti dia di atas, atau dia merasa di atas, atau sebaliknya kita adalah bangsa yang tertindas, selama ini mendapatkan perlakuan tidak adil, selama ini begini-begini. Maka kalau yang tadi rasa bangga secara positif, kalau ini rasa minor akhirnya jadi marah. Ujung-ujungnya sama-sama identitas, sama-sama mengemukakan identitas, dan kemudian sama-sama ingin berusaha supaya bisa merebut kekuasaan pemerintahan, sehingga mereka nantinya berharap bisa memegang kendali kebijakan-kebijakan. Misalnya katakanlah kaum LGBT misalnya ya di Indonesia ini, kemudian bisa mereka nggak mesti
membentuk partai tersendiri belum tentu juga, karena kan masih resikonya besar. Tapi kalau mereka masuk ke dalam tubuh partai-partai yang sudah ada, mempengaruhi dari belakang, kan bisa saja kan. Artinya dia berhasil dengan menang ya, terus kemudian dia memegang kekuasaan, maka keputusan-keputusan politik ke depan karena dia menjadi pemegang kendali pemerintahan, pasti ujungnya nanti akan menguntungkan kaum mereka gitu kan, sekaligus juga membendung perasaan orang-orang yang membenci mereka gitu. Nah, itu berarti apa, berdasarkan apa itu tadi itu apa suku, agama, ras, dan golongan. Antar golongan juga bisa dikobarkan. Misalnya yang miskin bergerak ya karena ada perasaan terpinggirkan gitu, termarginalisasi, perasaan didiskriminasi. Jadi gerakan sosialis orangnya. Iya. Sosialis sebenarnya Islam juga sosialis. Sosialis itu adalah satu gerakan yang mementingkan kebersamaan masyarakat, itu berlawanan dengan individualis. Sosialis, Islam sosialis. Tetapi Islam sosialis adalah sosialismenya itu berdasarkan ayat Al-Quran dan tuntunan Nabi. Sementara sosialis yang lain itu berdasarkan feeling-feeling mereka, berdasarkan pengalaman hidup mereka bermasyarakat. Maka mereka menganggap bahwa kehidupan komunal lebih baik daripada kehidupan individual gitu loh. Maka kemudian kalau misalnya sosialisme itu kemudian berlandaskan materialisme, semuanya itu adalah serba kebendaan dan meniadakan eksistensi dari atau peranan dari agama, itu larinya ke komunis. Komunis kan nanti komunal, dan mereka itu sebenarnya sosialisme itu dulu pada awalnya itu terpecah dua ya. Ada sosialisme yang ingin merubah keadaan akibat kapitalisme yang membuat kesenjangan sangat tinggi dalam masyarakat, tapi mereka ingin melakukannya secara bertahap, secara gradual, secara parlementer. Tapi ini bagi golongan yang lain itu dianggap sebagai golongan utopia, mimpi gitu ya. Mimpi aja kali, mana ada orang tuh mau berbagi, memang enak bagi-bagi gitu kan istilahnya. Jadi yang ada yang sabar melalui parlemen, berjuang secara konstitusional, memperjuangkan sosialisme yang jadi anutan mereka. Tapi ada juga golongan yang merasa bahwa cara seperti itu impossible, nggak bisa itu. Jadi harus kita tegakkan dengan cara tegas. Dengan cara merebut kekuasaan. Nah, dengan cara merebut kekuasaan, dengan cara kemudian menihilkan orang-orang yang selama ini berkuasa, sehingga sosialisme yang bisa ditegakkan berdasarkan apa hukum-hukum yang apa memihak kepada negara. Maka kemudian komunisme itu apa progresif, radikal, revolusioner. Maka kemudian dalam rangka menegakkan itu mereka bersifat apa ya, sering melakukan provokasi kepada golongan lain, menghalalkan segala cara, merebut kekuasaan, bahkan kemudian sampai menyerang pemuka-pemuka agama, menyerang agama-agama baik tempat peribadatan maupun kitab-kitab sucinya gitu. Ini saya kembali ke masalah identitas nih. Sebenarnya politik identitas itu untung ruginya apa gitu? Ya sebenarnya sih apa namanya, politik identitas itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang salah. Ada baiknya gitu. Ada baiknya juga karena menyangkut apa upaya untuk menyatukan orang-orang yang merasa nasib sepenanggungan, sehingga mereka punya ikatan solidaritas yang tinggi. Terus kemudian andai kata mereka ingin memperjuangkan apa yang mereka harapkan itu kemudian melalui politik sehingga mereka menang pemilu, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan, itu sah-sah aja. Kenapa enggak, boleh-boleh aja. Jadi yang tidak boleh adalah mengeksploitir identitas itu hanya untuk apa merugikan orang lain. Sebab memang kecenderungan dari identitas ini seperti itu. Jadi merusak. Seperti Nazi lah katakanlah.
seperti Nazi ataupun Yahudi. Jadi ketika meninggalkan yang lain gitu. Ketika mereka merasa bahwa superior, mereka merasa bahwa mereka punya kekuatan, maka yang dilakukan adalah mereka berusaha untuk mengganyang orang lain, berusaha menguasai dengan cara yang kasar gitu loh. Jadi kita akan melihat seperti itu berdasarkan agama juga. Kita lihat kan ada keinginan untuk wah ini kita sama-sama Islam katakanlah, lalu kemudian kita adalah mayoritas di Indonesia, mengapa kita bukan jadi penguasa, mengapa kita tidak berdasarkan ajaran Islam, berdasarkan Al-Quran hadis, kan itu kan ya, kenapa undang-undang yang kita jalankan kok itu berdasarkan pikiran manusia, apalagi peninggalan dari zaman Belanda gitu kan. Jadi inilah politik identitas yang berusaha untuk memanfaatkan rasa persatuan sebagai sesama umat Islam, kemudian mencoba untuk menggiring kepada satu pilihan gitu, kepada satu pilihan. Jadi kalau kita lihat apakah memang bisa, agak sulit. Kenapa di Indonesia ini Islam itu kan banyak sekali beda aliran-alirannya. Ya kita lihat misalnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ciri-cirinya udah seperti itu. Dia lebih mengakomodasi kultur setempat gitu kan ya, berakulturasi dengan budaya setempat. Sementara kalau kita lihat Muhammadiyah itu kan lebih modern. Dilihat dari cara berpakaiannya ya ada beda ya kan. NU itu lebih senang bersarung, tradisional, tapi juga bukan ke Arab-Araban, bukan ke Arab-Araban, tapi memang tradisional kultur Jawa tempat. Karena emang NU itu kan lahirnya di Jawa sih. Iya, terus kemudian Muhammadiyah itu kan pentolan-pentolan awalnya itu pemukanya itu adalah orang-orang yang mengalami pendidikan barat ya, sehingga mereka lebih rasional, lebih liberal ketimbang NU, dan mereka tidak mengadopsi semua nilai budaya ke dalam praktek agama, praktek keagamaan. Nggak semuanya ada, tetap ada, tapi nggak semuanya gitu. Nggak bisa kita keluar dari budaya, nggak mungkin kita hilang sama sekali dari budaya itu kayaknya mustahil, karena budaya itu adalah sekumpulan nilai yang kita anggap paling luhur bagi masyarakat kita. Jadi meskipun itu kita tidak mempraktekkannya secara penuh, tapi tetap aja ada pengaruh budaya. Itu baru dua golongan besar, NU dan Muhammadiyah. Sekarang kan ada lagi, sebenarnya dari dulu juga ada, itu kelompok yang di tengah ya kan. Kelompok yang di tengah ini yang lebih cenderung kepada kepada langsung kiblatnya ke Arab, makanya mereka mau berpakaiannya secara Arab gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita Salafi. Jadi kalau misalnya kita itu ingin mengatakan bahwa politik identitas Islam, ya di sini ada tiga. Banyak ya. Ada tiga. Paling tidak tiga yang paling gagal itu ya kan. Yang mana ini kan yang satu nggak bisa mengklaim yang lain. Kan nggak bisa NU mengklaim keseluruhan adalah NU semua, enggak, tetap ada presentasinya. Muhammadiyah juga begitu, apalagi yang boleh dikatakan antara tiga ini yang paling kecil, yang Salafi ini paling kecil. Jadi mereka nggak bisa mengklaim bahwa inilah suara umat Islam gitu ya. Jadi dengan demikian kalau saya berpendapat secara pribadi, andai kata politik identitas itu adalah merujuk kembali kepada nilai-nilai Islam yang sebenarnya yang harus ditampilkan itu adalah bahwa Islam adalah seperti ini, Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, jadi bukan Islam yang terkontaminasi dengan budaya, pemikiran Barat maupun pemikiran Timur Tengah, tidak. Tapi Islam yang sesuai dengan kultur orang Indonesia gitu ya. Bukan yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya gitu loh. Jadi harus benar-benar memperlihatkan bahwa perilakunya, omongannya, dan kemudian harus bisa mengakui kebinekaan di sesama golongan Islam gitu. Itulah sebabnya kemudian ketika partai-partai Islam itu sejak Indonesia ini merdeka berusaha untuk menyatu,
itu nggak pernah bisa. Tetap aja mereka berpartai-partai, mereka bergolong-golongan karena beda-beda. Kan ada NU, ada Syarikat Islam, ada macam-macam ya. Jadi sebenarnya ini yang namanya identitas itu nggak mungkin dihilangin ya? Nggak mungkin dihilangin kan? Nggak mungkin dihilangin dan nggak perlu dihilangin. Nggak perlu dihilangin karena memang itu emang udah ciri masing-masing. Jadi mereka berhak untuk menonjolkan apa yang menjadi karakter mereka, apa yang menjadi ciri khas mereka. Nah, itu seharusnya diperlihatkan kepada masyarakat dengan cara yang sebaik mungkin sehingga mendapatkan simpati masyarakat, dan bukan sebaliknya, artinya menonjolkan apa yang menjadi ciri mereka sambil menihilkan orang lain. Itu kan pemaksaan namanya. Pemaksaan bahwa orang itu harus mengakui mereka, terus kemudian baru menganggap bahwa mereka lah yang paling benar, mereka lah yang paling terbaik. Ya kalau memang diperlihatkan dengan cara yang sewajarnya, dengan program, dengan suatu organisasi yang rapi, dengan rahmatan lil alamin, ya memang Islam mestinya begitu. Jadi bukan berarti ini yang terjadi sekarang ini kan kita itu lebih menonjolkan bukan keislamannya, tapi ciri golongannya yang ditonjolkan. Padahal ciri golongan itu sendiri tidak selalu berdasarkan ajaran Islam, belum tentu. Ya katakanlah dengan cara menghalalkan segala cara, ya kan, terus kemudian lebih senang eksklusif dengan pakaian sendiri, dengan cara bergolongan sendiri. Tapi sebenarnya gini, Pak, emang kan kadang-kadang kita juga nggak bisa melarang orang eksklusif gitu ya. Ya nggak bisa, misalnya ada orang yang dengan keyakinan lain dia bisa berinteraksi, ada juga yang ingin berinteraksinya dengan golongannya sendiri, itu kan kita nggak bisa larang. Ya. Itu hak mereka. Tapi yang di sini yang jadi masalah, apakah sikap-sikap tersebut bagaimana cara supaya tidak mengganggu keharmonisan negara kita? Intinya kan itu kembali kepada rakyat ya. Kembali kepada rakyat, artinya kalau rakyat yang sudah matang berpolitik, yang sudah dewasa dalam berpikir, yang sudah luas pertimbangannya, tentu mereka akan bisa memilah dan memilih yang mana yang sebenarnya berdasarkan ajaran yang dikehendaki oleh Islam. Mereka bisa menyaring ini suara golongan atau suara agama, ini tuntutan agama apa tuntutan kemauan golongan mereka. Intinya lagi, apakah ini kemauannya para pemimpin yang ambisius untuk jadi pemimpin. Itu kalau rakyatnya sendiri memang sudah pintar, sudah cerdas, nah itu pasti mereka bisa memilih. Nah, tetapi kalau misalnya rakyatnya sendiri masih diombang-ambing. Tapi kayaknya kalau di Indonesia kayaknya belum bisa deh. Itulah yang saya katakan berkali-kali. Beda dengan di negara Eropa, Barat gitu ya. Mereka sebenarnya di Barat juga kan politik identitas kan sekarang sedang terjadi juga kan. Ya, gara-gara banyaknya imigran dari Timur Tengah kan, akhirnya mereka bikin partai-partai kanan kan. Itu kan yang saya katakan tadi. Jadi politik identitas itu muncul karena ada merasa orang-orang yang kelompoknya terancam, terganggu dengan orang lain gitu, sehingga kemudian mereka membuat suatu atau semacam perlawanan dengan cara merangkul orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang punya identitas sama, apakah itu secara negatif maupun secara positif. Negatif artinya merasa orang yang masih gini Pak, kalau di Eropa mereka bisa mengakomodir gitu melalui sistem yang demokratis. Kembali lagi yang saya katakan tadi, kalau di Indonesia kan larinya ke kekerasan, jadinya kematangan berpolitik dari masyarakatnya. Artinya disinilah sebenarnya kewajiban dari para orang-orang yang merasa influencer itu tidak menggiring masyarakat untuk menuju kepada kelompok mereka, tetapi berusaha untuk mencerahkan, berusaha untuk memberikan penjelasan. Dan sebenarnya ini yang diinginkan oleh channel si Abah. Jadi kita tidak kesana kemari, tapi berusaha menyadarkan bahwa masyarakat nggak ada masalah kok yang namanya politik identitas. Perbedaan itu nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya kita itu sendiri lebih tertutup, terus kemudian
berlebihan di dalam menilai diri sendiri maupun menilai orang lain, maka yang terjadi adalah kita menjadi seolah-olah tidak mau tahu dengan kondisi orang lain gitu. Nah, yang munculnya yang tadi saya katakan, ada sekelompok orang yang memang berusaha untuk mengobarkan, yang berusaha untuk mengobarkan sentimen-sentimen baik secara negatif maupun secara berlebihan positif. Kalau negatif berarti kan mereka merasa tertindas. Kayak apa ya? Kalau sekarang ini kan seolah-olah yang dikobar-kobarkan itu adalah seolah Islam ini sedang terjadi ancaman. Seolah-olah sekarang ada komunisasi lagi ya, ada bangkitnya komunis, adanya kemudian liberalisme dan sebagainya, sehingga ada perasaan terancam di kalangan muslim bahwa kalau hal ini dibiarkan maka mereka akan tergusur, ya kan, sehingga muncullah kemudian upaya untuk melakukan perlawanan terhadap gejala-gejala tadi gitu ya. Nah, itu berarti secara negatif di sentimennya itu dikobar-kobarkan untuk memancing solidaritas. Tapi juga ada yang mungkin kelompok yang seperti yang saya katakan tadi, seperti Yahudi maupun Nazi, yang berusaha untuk terlalu overacting, mengatakan bahwa kitalah yang terbaik, kitalah yang begini, sehingga itu kalau kita mengatakan seperti itu tanpa suatu tindakan nyata, itu kan seolah-olah menganggap orang lain rendah kan, ya kan. Jadi ini sentimen yang seperti ini yang dikobarkan beda dengan yang tadi. Ya kalau ini merasa tertindas, kalau ini merasa super gitu, merasa paling hebat, sehingga ujung-ujungnya sama, berusaha untuk memaksakan kehendak gitu. Berusaha untuk memaksakan kehendak sehingga ya muncullah kemudian politik-politik identitas yang kemudian berusaha untuk memarginalkan orang lain ataupun mengorbankan sentimen yang berupa katakanlah rasa ketidaksenangan, atau sebaliknya merasa diri lebih hebat dan orang lain itu seolah-olah harus diinsafkan, seolah-olah harus diapakan, sehingga jatuhnya bukan berupaya untuk mencerahkan, berupaya untuk memberikan perlindungan, tetapi ingin tampil sebagai penguasa. Saya kira sama aja ya, tiga golongan itu ujung-ujungnya sama, mereka pengen berkuasa, pengen berkuasa gitu ya. Makanya saya katakan dari dulu, saya sering menyampaikan mahasiswa itu harus ngerti politik supaya jangan dipolitikin orang. Dalam rangka ini juga yang namanya channel Si Abah ini berusaha untuk memberikan suatu ya sedapat mungkin sebisa saya memberikan pencerahan bahwa marilah kita berpolitik secara dewasa. Setiap golongan pasti punya ya katakanlah buzzer-buzzernya, ada trompetnya kan. Saya katakan bahwa yang namanya buzzer itu ibarat loudspeaker, pendengungnya. Jadi pemain irama nyanyi di sini kan, kalau dia sendirian gak ada speaker kan nggak kedengeran suara dia. Yang di sana itu kan nggak bakal denger kan. Maka kemudian dipasanglah banyak loudspeaker yang kekuatannya tinggi, sehingga yang di ujung sana pun nggak dengar suara dia. Nah, ini buzzer-buzzer itu fungsinya kayak gitu, menjadi pendengung supaya suara dari si penyanyi ini kedengaran sampai sana gitu. Nah, sekarang tinggal kita itu mau dengerin atau mau tutup kuping. Kita dengerin tapi kita joget itu terserah. Tapi kemudian kalau kita kemudian terbawa dari apa yang diomongin si pembicara tadi, ya kita harus siap dengan segala resikonya. Intinya kita harus mensaring ya, menyaring setiap informasi dari luar. Inilah yang saya katakan, tugas dari para pemuka agama, tugas dari para dosen, tugas dari para guru, tugas dari para pemimpin politik itu untuk berusaha supaya memberi pencerahan dan bukan menggiring atau memanfaatkan atau berteriak melalui buzzer-buzzer supaya orang itu pro kepada mereka. Tidak seperti itu. Kita ini kekurangan ini kelompok yang berusaha untuk dalam arti lebih mendidik masyarakat, tapi lebih banyak berusaha untuk memanfaatkan kondisi masyarakat. Karena mungkin nyari rating kali ya. Macam-macam. Nyari popularitas. Macam-macam. Apalagi sekarang ini kan dengan adanya YouTube, orang lagi nyari rating, bisa aja ngomong macam-macam sebenarnya dalam rangka cari viewers. Ya kan semuanya kita tahu semuanya itu. Bukan hanya channel Si Abah ya, semua juga seperti itu.
Oke, jadi kesimpulannya gimana tuh dengan politik identitas kalau kita kaitkan dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini? Ya kalau kondisi masih belum berubah sih, saya kira akan sama saja dengan yang sudah-sudah. Tapi yang kita tahu juga sejak Indonesia merdeka, politik identitas itu nyatanya nggak pernah berhasil. Selalu berhasil. Nggak pernah. Kenapa? Kan ada golongan orang yang memang gampang dipengaruhi, tapi ada juga yang tidak mudah. Kelihatannya emang orang Indonesia itu banyak kan yang moderat sih ya. Iya. Yang berpikiran rasional banyak kan. Ya kita nggak tahu. Jadi sebenarnya adu pinter aja sih. Ada pintar aja. Para politisi maupun apa sebenarnya kayak orang main bola sih. Main bola. Jadi kalau misalnya ente kebobolan mulu, gawangnya kenapa jadi mesti marah-marah? Ya. Pelajari lagi, evaluasi lagi, teknisnya tingkatkan lagi, bagaimana supaya nggak kebobolan. Jangan udah kebobolan tapi marah-marah, ya percuma. Makanya saya lebih senang untuk tidak menyalah-nyalahkan orang, tapi kita lihat kondisi seperti apa dan kita coba untuk cari apa solusinya gimana. Ya, saya katakan, saya sering bilang ke teman-teman saya suka perusahaan saya bilang yang penting kontribusi kamu. Kalau teriak-teriak doang tapi nggak ada yang dikerjain, ya percuma. Nanti ada juga termasuk orang yang nggak ada gunanya, saya bilang. Sekecil apapun kontribusi kita, yang penting kita udah berbuat gitu loh. Allah juga nggak pernah mengharuskan kita untuk ini kok apa namanya. Yang penting kamu tahu keadaan kan, usaha kamu terserah Allah mau apa namanya, kemudian kita berhasil atau nggak dituntut. Rasulullah sendiri kan ketika beliau sedih banyak orang yang nggak mau nurut malah ditegur, apakah kamu akan menghancurkan diri kamu sendiri, membinasakan diri kamu sendiri kalau mereka nggak mau nurut? Yang penting kamu menyampaikan. Perkara mereka mau nurut enggak itu urusan dia dan urusan Allah gitu. Yang penting kita udah ikhtiar gitu. Yang penting kita udah ikhtiar gitu. Oke. Terima kasih atas uraian dari Abah Sani yang telah memberikan pandangannya panjang lebar tentang identitas dan politik identitas, yang pada intinya ini memberikan pelajaran pada kita bahwa yang namanya identitas itu nggak mungkin nggak ada, pasti ada ya. Pasti setiap orang, setiap kelompok pasti punya identitas tersendiri yang nggak mungkin kita hilangkan. Yang penting dari kita adalah bagaimana dengan identitas itu, identitas yang ada itu kita bisa bermasyarakat, bersosialisasi dengan baik, dengan menjaga keharmonisan di atas perbedaan-perbedaan yang ada di antara diri kita gitu ya. Oke, terima kasih atas uraiannya dari Pak Abah Sani. Semoga uraian tersebut bisa bermanfaat untuk kita sekalian dan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.